Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat SMP 26 Sedinjung. Hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana caranya menggunakan Canva untuk pembuatan media pembelajaran kita. Mulai dari di situs atau di Canva ini untuk media pembelajaran itu cukup lengkap. Mulai dari bagaimana membuat LKPD yang kreatif dan inovatif beserta dengan gambar-gambar yang menarik sehingga nantinya bisa menarik minat dan perhatian dari siswa-siswa kita. Selanjutnya ada juga di sini untuk membuat PowerPoint yang kreatif dan interaktif juga, karena di dalam PowerPoint itu banyak tersedia template-template PowerPoint yang cukup menarik tampilannya, sehingga diharapkan nanti ketika kita membuat media pembelajaran dengan Canva ini, ketika kita tampilkan itu maka siswa akan menjadi menarik perhatiannya untuk kita belajar. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama belajar. Saya sendiri baru mencoba juga Canva dan baru mendalami bagaimana Canva. Mungkin yang lebih sering sudah aktif menggunakan Canva itu Budel. Nanti setelah ini di mana kurangnya nanti akan ditambahkan oleh Bu Delvi atau Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin sudah mencoba menggunakan Canva ini. Terlebih dahulu Bapak Ibu, Canva ini ada dua fiturnya. Yang pertama, bisa digunakan secara gratis, tentu dengan template dan hal-hal banyak yang dikunci, karena untuk yang situs pro-nya atau yang berbayarnya itu banyak sekali template-templatenya. Jadi yang disediakan secara gratis itu ada template-templatenya yang menarik, tapi lebih banyak yang pro-nya yang harus berbayar. Nah, nanti itu terserah bagi kita sendiri sebagai pengguna Canva, apakah mau menggunakan fitur pro-nya, menaikkan dari fitur gratis ke pro-nya itu dengan membayar, karena gunanya sangat banyak manfaatnya untuk pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari penyusunan LKPD. Di sini kita bisa cari template-nya dengan mengetikkan lembar kerja siswa. Dia akan muncul, ini merupakan template-template, macam-macam template yang bisa kita gunakan untuk membuat LKPD kita secara menarik mungkin. Ini banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh template-nya yang bisa kita gunakan, dan nantinya tentu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Contoh bagi matematika, nah ini bisa mencari template-template yang ada matematikanya, atau bagi IPA itu juga banyak contohnya di sini. Yang kurang itu adalah PAI, ya. Seni budaya, coba sebanyak juga, ya. Nah, tentu ini bukan hanya apa saja, walaupun PAI itu tidak ada di sini contoh template-nya, tetapi bisa kita gunakan template-template ini untuk membuat LKPD kita dan kita modifikasi nantinya template-template yang ada sekarang ini. Ini merupakan template-template yang gratis Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Kita contohkan pembuatannya. Contoh ini. Oke, setelah kita mencari template-nya, kita ambil template yang kita sukai. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini setelah kita klik template yang tadi,
masih akan ada template yang ada di sini yang bisa juga kita gunakan. Ini banyak-banyak yang cukup menarik juga yang bisa kita gunakan. Nah, kita gunakan yang ini saja Bapak Ibu, kita contohkan. Nah, untuk merubahnya, untuk memodifikasinya ini kita cukup mengetikkan atau mengganti ukuran huruf dan hurufnya di sini. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau kita sudah naik ke yang pro-nya, maka di template ini tidak ada watermarknya. Kalau yang gratis itu ada template yang pakai watermark, ya, watermark dari Canva tersebut. Salah satunya contohnya ini Bapak Ibu, ini ada tulisan Canva di sini. Nah, itu kalau kita menggunakan fitur yang gratisnya ada watermark dari Canva-nya. Akan tetapi ini bisa kita gonta-ganti Bapak Ibu sesuai dengan keinginan kita, bagaimana nanti elemen-elemen apa yang kita mau tampilkan di sini juga banyak tersedia di sana di dalam Canva ini. Nah, untuk langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat judulnya terlebih dahulu dengan mengedit huruf atau tulisan-tulisan yang ada di sini. Kita cukup mengeditnya saja Bapak Ibu. Nah, contoh ini lembar kerja siswa. Ini lembar kerja peserta didik atau di dalam kurungnya LKPD. Nah, di sini kita bisa sesuaikan mau kita pakai huruf apa, kita cukup pilih di sini. Nah, ini macam-macam font yang tersedia di dalam ini, di dalam Canva ini cukup juga menarik, banyak yang menarik juga. Nah, terserah kita menggunakan mau yang font mana. Lalu kalau mau mengecilkan huruf-huruf yang di sini tulisannya, kita cukup mengganti atau mengecilkan yang ini. Nah, dia akan mengecil. Mau letak kiri kanan dan tengahnya, kita cukup tekan ini, dia akan berpindah ke tengah. Lalu mau mengatur untuk jaraknya ini, nah, kita cukup menekan ini. Nah, di sini ada mau hurufnya yang kita kasih jarak, nah, dia akan berjarak. Nah, atau barisnya, nah, dia akan berjarak. Nah, itu bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Atau mau ganti warna font, nah ini juga bisa, mau ganti dengan merah atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita gunakan. Itu Bapak Ibu untuk tulisan. Nah, di sini kita bisa masukkan contohnya apa yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Nah, bisa kita ganti contohnya seperti ada nama, biasanya LKPD seperti itu. Nama, kelas, mungkin di sini kita tambahkan mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita geser ke bawah ini. Nah, kita buat nama peserta didik kita, kelas berapa, lalu mata pelajarannya apa. Nah, supaya nanti jelas. Ini kita rapikan saja supaya rapi dia. Lalu ini bisa juga kita kasih elemen Bapak Ibu. Elemennya itu kita ambil di sini. Nah, contoh kita mau pakai yang ini supaya dia ada warna-warnanya
belakangnya. Nah, kita ganti dulu warna fontnya karena sama-sama. Nah, dia akan otomatis bisa kita perbesar. Ini Bapak Ibu yang penting sekali lagi, karena ini sudah disatukan, maka kalau kita kecilkan, yang di atas itu juga ikut mengecil karena sudah digrupkan namanya. Maka untuk memisahkan yang di atas dengan di bawah ini, kita cukup ambil ini yang garis 3 ini, lalu kita ambil pisahkan. Nah, agar apa? Kalau kita sudah seperti ini sudah satu-satu dan tidak lagi tergabung. Kalau kita mau menggabungnya lagi, kita kelompokkan lagi. Ini sudah satu lagi. Nah, seperti itu. Oke, apakah kita mau memberi elemen atau tidak? Itu tergantung selera kita yang membuat. Setelah itu baru kita bisa kopikan ini yang di atas ini untuk membuat judul dari materi kita. Nah, kita bisa membuat judul dari materi kita. Materi kita lagi yang akan kita ajarkan besok di pertemuan selanjutnya. Nah, contoh kalau PAI contohnya ini sebagai contoh saja, rukun iman contohnya. Nah, rukun iman, lalu di bawahnya barulah kita gunakan apa KD atau seperti apa biasanya untuk LKPD itu. Namun mungkin untuk mengedit-edit dan membuatnya tentu kita sudah paham. Sekarang saya cuma menyampaikan bagaimana cara menambah elemen ini. Karena ini pakai template Canva Bapak Ibu, kita hapus saja. Lalu kita ganti elemennya. Contoh di sini saya ingin menggunakan elemen yang Islami, gitu kan? Nah, contoh elemen Islami. Nah, jadi kita cari. Nah, ini akan muncul elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk di LKPD kita agar lebih menarik. Nah, inilah kelemahannya kalau kita pakai yang gratis Bapak Ibu. Dia banyak yang untuk fitur Pro itu yang lebih bagus-bagus. Nah, yang bagus-bagus itu di menu Pro semuanya, ya, yang berbayar. Nah, ini yang gratis yang ada. Namun tetap tetap menariklah untuk dipakaikan di LKPD kita. Contoh, kita klik ini Bapak Ibu, kita klik satu kali, kita mau memakai yang mana? Nah, ini fitur Pro juga ternyata. Nah, lalu kita tarik di mana kita mau kita letakkan. Nah, contoh di sini. Nah, tuh. Jadi LKPD kita akan lebih menarik. Nah, sesuai dengan selera kita dan menarik perhatian siswa. Nah, jadi kalau bergambar-gambar seperti ini mungkin akan lebih menarik minat baca dari siswa-siswa kita. Nah, sesuaikan saja dengan mata pelajaran kita. Contoh PJOK olahraga. Nah, contoh ini template olahraga. Contoh materinya apa? Materi budel. Nah, kalau materinya main voli mungkin, nah voli, orang-orang main voli atau orang renang, atau senam dan lain sebagainya. Kalau seni budaya apa contohnya? Tari. Nah, tari, gambar-gambar tari. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia banyak hal-hal yang menarik yang akan menarik Nah, ini ada yang bergerak juga. Kalau bergerak tentu hanya bisa bergerak juga dia kalau kita tampilkan di komputer. Nah,
Kalau kita print, dia bergerak-gerak, nah tentu kita yang takutnya dia. Jadi itu untuk menambah desain atau menambah daya tarik dari LKPD kita. Lalu bisa kita tambahkan halamannya Bapak Ibu. Kalau tidak muat satu halaman, bisa kita tambahkan halamannya. Disinilah kita bisa berkreasi, menambahkan elemen-elemen yang menarik, supaya apa? Supaya LKPD kita itu menjadi menarik. Nah, itu Bapak Ibu untuk LKPD. Nah, mungkin setelah ini untuk mendapatkannya bagaimana caranya setelah LKPD ini jadi, bagaimana cara mendapatkannya dan menyimpannya, gitu kan? Caranya mudah saja Bapak Ibu, kita klik bagikan ini, lalu kita ambil unduh, ya, kita unduh, lalu mau sebagai apa jenis file yang akan kita simpan? Mau gambar kah? Mau PNG kah? Atau PDF standar? Rata-rata yang banyak itu adalah PDF, cetak PDF ini. Nah, karena kita LKPD itu akan kita print, jadi seharusnya berbentuk PDF. Kalau dia berbentuk PNG atau JPEG, dia akan berbentuk foto. Nah, jadi ketika kita print nanti akan susah. Harus juga kita pindahkan lagi ke Word. Nah, itu kerja 2 kali kita. Jadi kalau mau menyimpan LKPD, kita ambil cetak PDF ini, ya, cetak PDF lalu unduh. Nah, dia akan secara otomatis terunduh. Setelah terunduh, dia sudah bisa tersimpan di dokumen kita. Itu mungkin Bapak Ibu untuk pembuatan LKPD. Saya rasa untuk penggunaannya tidak sulit, ya, karena kita sudah disediakan berbagai macam fitur-fitur yang menarik. Untuk kalau tidak ada yang menarik di sini Bapak Ibu, contoh kita ingin menambahkan foto kita di LKPD kita. Nah, itu juga bisa mengunggah foto-foto kita. Nah, contoh unggah foto, ya, unggah, pilih gambar. Nah, contoh ini, LKPD Budafi. Nah, ini adalah foto-foto majelis guru sampai dengan setuju. Contoh ini kita masukkan foto, kita unggah fotonya. Nah, kita mau menambahkan foto bahwasanya ini adalah bukti kalau kita yang buat, gitu kan, ada gambar kita di sana. Nah, sini kan ada sudah. Nah, kita klik saja mau disimpan di mana fotonya. Bisa diperkecil, bisa diperbesar juga. Nah, jadi akan lebih mantap rasanya. Di sana kita bisa buat identitas kita lebih jelas dengan gambar-gambar tampilan. Jadi kalau dikerjakan oleh siswa, oh ya, guru PHI, guru PJOK, Bu Delvi, ini urangnya, ini fotonya. Jadi membuat siswa kita lebih akrab juga dengan kita, gitu kan? Dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi siswa tidak bosan membaca apa yang kita tugaskan kepada siswa kita. Itu untuk LKPD Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau tidak dapat saya jawab, nanti saya lempar ke Bunda untuk menjawabnya. Nah, ini teks ini bisa juga kita gunakan untuk membuat judul, ya judul materinya. Nah, ini kan banyak ini contoh-contohnya. Bisa kita gunakan untuk membuat judul yang menarik. Nah, kini sekarang kita cukup menggunakan fitur-fitur ini, kita pahami fitur-fiturnya. Di sini kita mungkin bisa menambahkan Google Map, atau kalau kita mau linkkan materinya dengan Google Form, itu bisa juga kita sematkan link Google Formnya di LKPD kita. Atau kalau link tentu tidak bisa ya kalau di print. Yang bisa itu adalah QR code, ya. Nah, jadi contoh kalau kita menggunakan ini QR code ini,
di LKPD kita. Nanti siswa tinggal scan kode QR itu, dia akan masuk kepada tugas yang kita berikan, itu contohnya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan yang lebih agak canggih lagi gitu kan, dalam penggunaan LKPD kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu fitur-fitur atau elemen-elemen yang bisa kita gunakan dalam membuat LKPD di media Canva secara online. Nah, itu Bapak Ibu untuk pembuatan LKPD-nya Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan, boleh kita lanjutkan untuk PowerPoint. Kita persingkat ya Bapak Ibu. Untuk PowerPoint juga saya rasa menarik di sini. Kita kalau untuk membuat PowerPoint di Canva, itu kita cukup ambil presentasi ini. Ini template untuk PowerPoint. Presentasi, kita klik, dia akan muncul template-template yang bisa kita gunakan. Ini Bapak Ibu template-templatenya, banyak sekali yang menarik-menarik. Jadi dia di sini sudah ada yang bergerak-gerak juga Bapak Ibu, sudah ada yang beranimasi sekali. Nah, jadi tidak susah-susah kita memberikan animasi atau hal-hal yang akan menarik perhatian siswa, karena dari segi gambar, dari segi template-nya itu sangat menarik untuk kita gunakan. Tadi saya mencoba-coba di sini untuk membuat, saya gunakan template ini tadi. Ini yang sudah saya coba-coba buat tadi di rumah. Nih, jadi kalau kita mau contohkan, kita tinggal klik tampilkan untuk melihat hasil yang kita buat itu. Nah, dia seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tekan, nah, dia akan lebih menarik tampilannya. Nah, ini. Jadi kalau kita mau buat PowerPoint di Canva, itu gambar-gambarnya menarik-menarik. Nah, kalau mau kita menambah animasi, cukup kita contoh kita mau menggerakkan animasi matahari ini. Cukup kita klik animasi. Nah, kita ambil animasi elemen, karena elemennya yang akan kita gerak-gerakkan. Nah, itu. Kalau mau halamannya, kita ambil halaman. Nah, animasinya, contoh lebay. Nah, ini judulnya lebay. Nah, jadi matahari itu bergerak. Nah, ini sama juga kalau di PowerPoint biasa, itu di menu animasi juga. Nah, jadi akan lebih interaktif PowerPoint kita itu Bapak Ibu, yang bisa kita buat untuk pembelajaran kita. Nah, cara membuatnya bagaimana? Tentu kita tinggal ambil template-nya seperti membuat LKPD tadi, kita kreasikan dengan keinginan kita. Nah, contoh ini template-nya. Nah, sini template-nya. Nah, gitu. Nah, jadi dia sudah ada yang bergerak-gerak juga. Nah, jadi kalau dia yang fitur Pro Bapak Ibu, mungkin animasinya ini akan bisa kita nikmati gitu. Karena ini gratis, jadi ala kadarnya saja. Ala kadarnya saja, tapi lumayan menarik lah daripada kita membuat di PowerPoint biasa. Untuk membuat template-nya seperti ini, tentu kita harus cari template-template yang menarik juga. Kita download juga dulu template-nya, lalu kita susun seperti ini, kan susah juga. Nah, di sini sudah disediakan secara gratis. Ini bisa kita tinggal edit-edit saja lagi. Nah, tinggal edit-edit. Nanti kalau mau menambah animasi yang lainnya, baru kita edit ulang di media PowerPoint kita. Nah, mau link antar link, ya. Contoh media PowerPoint yang interaktif itu adalah
kita klik itu dia langsung melompat ke halaman yang kita tuju, atau memasukkan atau menyematkan link-link video kalau kita memakai video. Jadi tidak susah-susah kita mengklik-klik video dulu. Contoh saya contohkan di PAI, Bapak Ibu, poin-poin saya yang interaktif itu. Nah, kalau ini adalah PowerPoint biasa, dibuat di PowerPoint biasa. Nah, ini pembukaannya, bisa kita gunakan seperti ini. Kalau di PowerPoint biasa, ini yang disebut dengan PowerPoint interaktif, Bapak Ibu. Dia ada gerak-gerak, ada animasinya yang memicu daya tarik dari siswa kita. Nah, ini hurufnya bisa bergerak-gerak, dan ini kalau kita klik dia akan bisa langsung menuju ke yang kita inginkan. Nah, contoh ini materi, dia langsung ke materi. Nah, gitu. Nah, ini adalah, ini juga kita tidak menampilkan banyak halaman, banyak tulisan di sini. Kita cukup ini. Mari renungi. Apa isinya? Kita klik. Mari renungi ini. Nah, dia akan tampil kepada video. Nah, kalau kita mau menampilkan video, kita klik video. Dia langsung menampilkan video. Jadi kita tidak menutup PowerPoint dulu, mengambil video yang ingin kita tampilkan, tidak. Kita hanya klik saja. Nah, ini video yang tersemat di PowerPoint ini. Untuk kembali bagaimana, kita tekan lagi ini. Nah, jadi semuanya itu hanya main klik-klik saja. Kalau seandainya Bapak Ibu kita punya alat untuk presentasi itu, kita bisa sambil berjalan, Bapak Ibu. Selama ini yang saya gunakan adalah mouse Bluetooth. Nah, jadi penggantinya sambil jalan ke belakang menemui anak-anak, kita bisa mengklik-klik yang ada di sini. Kita tidak lagi susah-susah di mana videonya tersimpan ya. Siap dengan cari video juga tuh. Nah, jadi itulah penggunaan media PowerPoint untuk menambah minat siswa kita dalam belajar dengan menggunakan PowerPoint. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan PowerPoint, baik menggunakan Canva, luar biasa, template-nya luar biasa, menarik kekinian Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu, wow, Bapak Ibu ini kreatif juga ya, karena sesuai dengan dunia mereka hari ini, penuh dengan kreativitas dan gambar-gambar yang menarik juga gitu. Jadi bisa kita gunakan ini untuk membuat PowerPoint kita. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan elemen. Nah, contoh seperti ini tadi, yang PAI kita robak, yang ini yang khususnya umum kita jadikan dia Islami gitu kan. Nah, jadi bisa kita berkreasi, memacu juga kreativitas kita dalam membuat media pembelajaran. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk media Canva ini dalam penggunaannya. Mungkin kalau ada yang kurang dari penyampaian saya nanti akan ditambahkan oleh Google, karena Bu Delvi karena pengalaman dia PPG kan, menggunakan media-media yang menarik selama dia tampilkan di lokal selama PPG itu. Oke, itu terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin sudah ibu-ibu langsung jelaskan. Jadi nanti untuk menjelaskan di kelas kita tidak perlu lagi ikut menjelaskannya, hanya menampilkan video yang sudah kita buat saja dari materi yang kita buat di Canva ini.
Jadi nanti misalnya dia offline udah. Sambung internet lagi. Dah. Nah, misalnya kita pilih saja presentasi. Nah, kita pilih yang ini misalnya ya. Kita pakai, kita gunakan saja tempat ini yang sudah terdiri dari 13 halaman. Jadi dengan ini kita tidak perlu lagi nanti menambahkan halaman-halamannya. Di sini sudah ada misalnya slide 1, kita tinggal mengganti-ganti. Mungkin ini bisa dibuat nanti judul materi kita hari ini. Kemudian boleh uraian materi kita sampai slide terakhir. Nah, misalnya ini sampai slide terakhir kita sudah selesai membuat materinya. Kemudian ibu-ibu ingin menjelaskan satu persatu materi ini mulai dari slide pertama. Bisa dengan cara Bapak Ibu ambil bagikan tadi. Kemudian di sini ada tampilkan. Untuk tampilkan ini dia nanti akan tampil secara sendiri saja. Di sini ada tampilkan dan rekam. Nah, ditampilkan dan rekam ini nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke studio rekaman. Nah, di sini nanti di sini sudah tampil ada kamera yang menampilkan wajah kita. Jadi ini nanti bisa kita untuk kameranya ini bisa nanti kita hilangkan saja, atau kalau kita mau menampilkan wajah kita juga boleh. Jadi di sini kita mulai merekam saja dulu. Kita klik mulai merekam, kemudian kita jelaskan satu persatu materi yang sudah kita buat per slide-nya tadi. Kita jelaskan di sini sampai slide terakhir. Nanti kalau semua materinya sudah dijelaskan, kita boleh mengakhiri rekaman. Nah, kita akhiri rekaman, dia akan langsung tersimpan. Jadi nanti lama kita berbicara per slide-nya itu terserah kita, karena kita sendiri nanti yang akan memindahkan dari slide ke slide-nya. Jadi tak terbatas, misalnya slide pertama waktu kita menjelaskan itu hanya beberapa menit atau beberapa detik, tapi bisa sepuas kita. Nah, kita simpan atau boleh kita unduh. Kalau kita simpan, biasanya dia tersimpan langsung di video. Kita lihat di unggahan tadi, ada gambar, ada video. Nah, video yang rekaman yang kita buat tadi dia akan tersimpan di video ini. Boleh kita buka. Nah, ini posisi kamera kita. Posisi kamera kita ini boleh kita pindahkan ke samping. Bisa kita letakkan di mana kita mau. Nanti posisinya ini boleh di atas. Kalau kita tidak mau menampilkan gambar kita, silakan nanti kita letakkan saja di luar halaman slide-nya. Jadi nanti tidak akan tampil wajah kita. Hanya suara saja nanti yang keluar. Kalau
Kalau biar lebih semangatnya anak-anak ya bagus ditampilkan foto kita. Kurang foto kita bisa diatur, mau kita kecilkan atau mau kita buat sepenuh halaman juga boleh. Nah ini kita letakkan saja di sudut. Nanti kalau kita sudah selesai, rasanya sudah pas posisinya, kita simpan lagi seperti yang sudah disampaikan Pak tadi. Kita bagikan. Nah di sini nanti diunduh ini ada pilihannya. Jadi kita pilih PDF. Kita pilih di sini video MP4. Kita pilihnya kita unduh. Nanti dia akan tersimpan di download. Jadi kira-kira seperti itu nanti untuk merekam suara kita atau video kita ketika menjelaskan materi pembelajaran. Jadi nanti kalau Bu Yesi misalnya berhalangan hadir ke sekolah, tinggal Bu Yesi kirim saja video ini ke kami, nanti kami putarkan di kelas. Videonya nanti Ibu buat selama jam pelajaran. Biasa saja video yang menjelaskannya lagi. Atau ada yang untuk pembuatan video atau rekaman suara ini Bapak Ibu sudah paham ya? Atau ada lagi yang masih mau ditanyakan? Yang lah Ibu buat tadi itu tinggal bagikan, ambil bagikan. Dibagikan itu ada tampilkan dan rekam. Coba klik bagikan. Di situ ada tampilkan dan rekam. Nah, kita klik tampilkan dan rekam. Nanti kita harus menunggu dulu baru keluar tampilan wajah kita. Kemudian biasanya ini untuk kita menambahkan elemen ini, misalnya kita mau menambahkan elemen, dia suka kadang menutupi tulisan-tulisan, dia adanya di depan sehingga yang tulisannya ini dia tertutup. Kalau ini kan dia tidak tertutup tulisannya, jadi kita kalau kita majukan tulisannya jadi tertutup. Nanti mana tahu pas pengaturannya ini elemennya lagi dimajukan, Bapak Ibu bingung. Kok bagaimana ini? Kok tulisannya jadi tertutup? Tinggal kita klik di posisi, kemudian kita ambil mundur. Nah, sehingga elemen yang kita letakkan itu dia beradanya di belakang tulisan. Kalau kita klik maju, dia di depan tulisan. Kalau dia berada di belakang tulisan, jadi kita tidak masalah membuat sebesar apapun elemennya, tidak mempengaruhi tampilan tulisannya. Kadang kan kalau tampilan poin-poin kita polos, mungkin kita malas membuat elemen banyak-banyak, kita kasih saja variasinya elemennya satu, tapi kita besarkan saja. Kalau untuk memasukkan video juga sama seperti memasukkan foto yang diajarkan Pak Imam tadi, yang sudah dijelaskan Pak Imam tadi. Nah, misalnya di sini kalau videonya, misalnya kita mengambil video dari YouTube, videonya harus kita download dulu, nanti kita unggah file. Nah, kita ambil video yang kita mau. Nanti setelah dia terunggah, dia akan ada di sini seperti ini. Akan ada di deretan video dari unggahan ini. Jadi misalnya kalau dari materi ini ada Bapak Ibu mau memperlihatkan video misalnya, kita tinggal
memindahkan video ini ke sini lagi. Posisinya bisa kita atur, mau kita letakkan di mana boleh. Jadi nanti kalau dia kecil misalnya tidak mengganggu penjelasan yang di sampingnya atau keterangan materi yang ada di sampingnya. Kalau tidak salah videonya ini tidak masalah panjang, belum tidak ada batasan durasi videonya, tidak ada rasanya. Jadi bisa kita masukkan video pembelajaran. Kalau misalnya tarinya durasinya ada 10 menit misalnya. Nah di sini Bu Yasi sudah menuliskan materi tentang tarinya. Di samping ini sudah ada tampilan video tarinya. Jadi bisa langsung diputarkan videonya sambil mungkin anak-anak kembali membaca-baca materi yang berhubungan dengan tari tersebut. Dan mungkin itu saja tambahan dari saya. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, kita bisa belajar bersama-sama lagi nanti. Sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.